Nah, Mas Alim di hilir nih buka kafe. Mas Denny di hulu nih perkebunan. Nah, perkebunan harga green bean-nya katakanlah 100.000 katakanlah ya. Waduh, Mas Alim proses itu di harga 500.000, jelas enggak? Wah, ini, waduh ini. Dia enggak mengetahui di hilir gitu. Di sini di Teropong Nusa, melayani dengan sepenuh jiwa. Teropong Nusa, portal berita online, informasi aktual dan terpercaya. Cuman coba nanti kita bahas satu persatu, mungkin satu tema dulu lah. Yang ini sedang lagi memanas. Kalau digodok panas. Kopi itu kan. Ya kopi ini Pak Yo, kemarin kita beberapa kali sempat ngobrol dan cukup menarik, perlu kita gali nih tentang perkopian. Ya. Apalagi di sini juga salah satu daerah yang sedang ini ada gerakan petani-petani sini yang sedang gencar untuk melihat potensi dan prospek kopi ke depan. Nanti mungkin dari Pak Yo bisa ngasih lah nanti apa istilahnya, kisi-kisi gitu ya, agar kita nanti termotivasi untuk melihat prospek kopi ke depan. Ya. Kalau lihat prospek kopi sebenarnya saya orang yang bisa dibilang antusias dan semangat ketika bicara tentang kopi. Nah, karena kopi itu sendiri memang pahit, tapi sebenarnya ada unsur manisnya kan. Ada asamnya, tapi kopi itu sendiri buat saya itu hal yang menarik. Karena saya pernah mengatakan dan sering saya katakan, kopi itu satu, tapi temannya banyak gitu kan. Jadi satu tapi temannya banyak. Nah, kalau sudah diseduh menjadi kopi susu, akhirnya temannya di susu temannya. Jadi kopi apa? Kopi gula aren, dari temannya gula aren. Terus menjadi kopi karamel. Nah, itu artinya temannya sirup karamel dan seterusnya. Bahkan saya boleh katakan kopi satu temennya banyak itu banyak dilihat ya di kafe-kafe, di angkringan, dimanapun ada kopi mesti ada satu persaudaraan atau dikatakan komunitas lah. Nah, jadi kalau membangun sebuah komunitas itu biasanya. Tapi bukan satu-satunya. Biasanya salah satunya dibangun dari kopi kan gitu. Akhirnya kopi ini kalau saya amati dari tahun ke tahun selalu ada potensi yang bisa dikembangkan, sehingga kopi ini menjadi sesuatu yang menarik dan prospeknya sungguh luar biasa. Nah, tapi di dunia perkopian yang saya akhir-akhir ini saya juga sangat tertarik di dunia perkopian. Saya inginnya itu dari hulu ke hilir gitu kan. Jadi dari hulu ke hilir itu bagaimana sih mempersiapkan kopi sebelum diseduhkan gitu. Nah, tentunya kopi sebelum diseduh itu munculnya yang disebut dengan kopi roasting atau kopi sangrai. Nah, sebelum kopi roasting tentunya adalah kopi green bean kan gitu. Ada disebut orang-orang pada OC. Jadi kok biji kopi hijau yang belum disangrai. Nah, sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari perkebunan kopi tentunya, baik perkebunan yang berskala besar maupun perkebunan masyarakat atau yang disebut dengan kebun masyarakat, kebun rakyat kan gitu. Jadi saya tertarik di hulu itu waktu itu sebenarnya hanya ingin coba-coba mendampingi petani, mengajak membuat sesuatu yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Tentang apa? Tentang pola tanam. Pola tanam itu tentunya kalau saya bisa berharap adalah pola tanam yang berbasis organik, yang tidak menggunakan kimia kan gitu. Tetapi dengan pola organik itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, dari pupuk yang tidak harus membuat dari atau mengadakan dari kimia yang harganya mahal, tapi mungkin dari limbah. Nah, itu limbah hewan, limbah pertanian yang bisa dikomposer menjadi sebuah pupuk kayak gitu. Jadi pupuknya lebih bersih organik. Itu dari hulunya. Sehingga nanti muncullah kopi yang benar-benar non kimia. Sehingga itu yang disebut dengan kualitas standar organik. Nah, akhirnya apa yang kemudian yang perlu diperhatikan adalah pasca panen. Nah, pasca panen itu macam-macam, ada yang
memprosesnya dengan natural, ada yang semi wash, ada yang full wash dan seterusnya. Nah, bagi saya pribadi memilih untuk yang natural. Nah, natural itu sangat sederhana dan hasilnya luar biasa, natural. Jadi natural nanti mungkin lebih detail next time kita ketemu mungkin ngobrol lagi tentang topik natural itu seperti apa. Nah, setelah masuk di green bean baru masuk roasting. Nah, kalau sudah masuk roasting kita mengenal dulu namanya belanga ya, atau wajan dari kreweng. Nah, itu disangrai secara tradisional itu bagus sebenarnya. Karena apa? Itu tidak mengandung kimia sama sekali. Nah, kalau sekarang dimodernisasi dengan mesin roasting, nah tentunya kita harus memilih roasting yang berbahan food grade. Nah, stainless itu macam-macam spesifikasinya, tapi yang kita pilih harus benar-benar yang food grade. Nah, kalau food grade tentunya direkomendasikan untuk membuat hasil roastingan itu bagus. Nah, bagaimana cara mengelola roastingnya? Tentunya banyak kelas-kelas ya. Sekarang ini sudah banyak bisnis pelatihan itu muncul di mana-mana. Nah, tapi yang paling penting adalah yaitu dari hulunya. Roasternya pinter, kalau dari hulunya kualitasnya kurang bagus, ya susah yang roasting. Pengaruh juga ya, bro. Pengaruh benar. Jadi dari mana kita mulainya? Itu justru dari sumbernya. Jadi akarnya dulu. Jadi akarnya itu dari mana? Dari perkebunan. Pada saat kita memulai mungkin saat ini ya kita saya lupa nih di daerah Cermo. Nah, Cermo itu punya keinginan teman-teman untuk membangun satu base camp perkebunan kopi ya, rencana seperti itu. Mungkin ke depan bisa kita mulai dari tanam. Nah, bisa mulai dari pola tanam sehingga nanti perlu pembelajaran terus-menerus sehingga tanaman itu benar-benar berbasis organik ya. Kita sekali lagi kalau kita bicara tentang kualitas, tentunya kopi itu sederhana, tidak perlu harus menggunakan kimia, tetapi semua yang bisa menggunakan organik. Nah, termasuk apa aja kira-kira? Nah, dengan hama bisa, nanti hama itu dengan ya macam-macam lah, dari bahan-bahan organik seperti bawang putih, merica, seperti jahe itu bisa digunakan. Nah, cuman nanti mungkin ada sesi khusus tentang belajar itu. Tapi ini kita mulailah ngobrol pada saat ini. Indahnya kopi itu menurut saya begitu indah gitu loh. Bisnisnya begitu luar biasa dan yang dilibatkan itu banyak gitu loh. Nah, makanya kalau saya ditanya, Pak, kenapa dengan cinta dengan kopi? Yang pasti dengan kopi kita punya banyak teman. Artinya hari ini kita ketemu tidak disengaja kan. Hari ini pun ngobrol ngalir aja. Nggak pernah ada satu skenario sebelumnya seperti gini sebenarnya. Tapi ketika kita melihat potensi, nah potensi ada dua menurut saya. Potensi yang terkait dengan alam yang mungkin disebut dengan sumber daya alam. Terkait potensi dengan manusia yang disebut dengan sumber daya manusia. Nah, dua-duanya penting. Jadi kalau orangnya pinter tapi alamnya tidak mendukung juga sulit kan. Tetapi alamnya pinter, orangnya nggak pinter. Nah, ini jadi problem juga. Mubadir. Jadi nanti kalau nggak dipinterkan teman-teman di dunia perkebunan hulunya, nanti jangan-jangan orang lain yang masuk, orang luar yang masuk kan. Sementara begitu orang luar masuk, wah, kita yang di dalam jadi penonton. Konsumen. Iya, terkadang kita saling menyalahkan ya. Begitu ada katakanlah sumber daya manusia atau mungkin orang yang dari luar itu masuk seakan-akan bisa dibilang menguasai. Di belakang kita kan kadang saling menyalahkan si A si B, padahal faktor awalnya kan gara-gara emang kita yang dari awal tidak mempersiapkan. Mungkin nggak perhatian, nggak peduli dengan potensi kita, sehingga kita abaikan. Begitu ada orang masuk, ambilnya kita baru sadar. Kalau ini diambil garis tengahnya, sebenarnya kalau kita melibatkan diri di perkopian itu dari awal atau dari tengah saja, atau kita hanya sebagai penjual atau pangsa pasar kita kuasa, atau bagaimana Pak Yo? Kalau melihat sisi bisnisnya dari kopi. Jadi gini, kalau saya pribadi justru pengetahuan itu dari mana aja. Kalau bicara tentang pengetahuan ya, mungkin pengetahuan yang diawali dari hulu. Nah, hulu itu bicara tentang perkebunan. Terus middle bicara tentang roasting kayak gitu.
Nah, yang di hilirnya apa? Penyajian kan, kafe, angkringan dan seterusnya. Kalau kita mau fokus sebenarnya ya fokus satu aja dulu, tapi bukan berarti yang lain kita nggak tahu. Contoh kalau kita fokus di kafe katakan atau di angkringan, nah, teman-teman boleh buka kafe, boleh buka angkringan, tapi paling tidak pengetahuan di hulunya harus dapat. Jadi begitu memilih kopi dia tahu nih kopi yang mana yang yang bisa direkomendasikan untuk disajikan. Nah, terus kalau fokusnya di hilir seperti kafe, nah hal lain apa selain bisa nyeduh dengan pinter kan, cerdas kan, tapi nah ini yang lebih penting lagi adalah SDM-nya dong. Memberikan service excellent itu luar biasa. Jadi kalau kopi diseduhnya dengan kepiawaian atau keterampilan yang sudah dibangun, tetapi tidak dengan hati yang benar-benar memiliki rasa untuk melayani konsumen, ya kurang ya. Artinya jadi kita tidak bisa semua dikuasai, enggak. Cuman di sisi mana kita fokus. Kalau teman-teman fokus di hilir, ya fokuslah di hilir. Tetapi bukan berarti pengetahuan di hulu kita nggak mau tahu, nggak bisa. Termasuk di hulu, kalau fokusnya di hulu, kita harus juga mengerti, paham betul di hilirnya sampai kemana. Sehingga jadi tidak gini loh, artinya tidak jealousisasi. Ini contoh nih, jealousisasi. Nah, Mas Alim di hilir nih buka kafe, Mas Denny di hulu nih perkebunan. Nah, perkebunan harga green bean-nya katakanlah 100.000 katakanlah ya. Waduh, Mas Alim proses itu di harga 500.000, jelas enggak? Wah, ini waduh ini mengetahui di hilir. Nah, lihatnya 500.000-nya. Tetapi ketika ditelisik dengan dalam-dalam, loh perjuangan Mas Halim ini sangat luar biasa. Cari pasar, menggait pasar, alat juga, belajar banyak. Lah sedang sementara di sini mungkin ya melihatnya, waduh kok 500.000. Enak pol ini. Enak pol kan. Ini teman-teman pemain kopi ya tentunya jangan jelas lah. Cuman kita harus semuanya sebenarnya bergandengan tangan. Kalau saya pribadi bergandengan tangan, tentunya bergandengan tangan itu yang dalam pengertian bersinergi ya. Yang di hilir bersinergi dengan di middle, yang di middle pun bersinergi dengan yang di hulu. Artinya sharing profit atau bagaimana? Kelompok atau bagaimana? Mungkin saya lebih mengedepankan kolaborasi, kemitraan atau sinergi. Nah, sinerginya di mana nih? Pertama, teman-teman kafe itu perlu sekali waktu kunjungan ke kebun, melihat susahnya berkebun. Terus sekali waktu berkebun pun yang punya kebun berkunjung ke kafe, bagaimana melihat hasilnya. Tapi jangan jealousisasi gitu, jangan saling menciderai, sehingga nanti secara ekonomi ya saling mensupport ya. Nah, kalau benar-benar tidak terus istilahnya, kalau orang bilang mungkin berlebihan akhirnya semua harus dikuasai gitu, enggak juga ya. Kecuali kalau kita memang harus titik demi titik kita tahu, cuman dalam bisnisnya mana yang kita fokuskan. Nah itu. Nah, karena saya sendiri memang di bidang kopi ini terus terang bukan hanya bisnis, tetapi lebih ke pemberdayaan. Tentunya yang saya lihat bukan produknya saja, yang saya lihat ya bagaimana manusianya bukan diperbaiki, sorry. Kalau diperbaiki kesannya jelek gitu kan. Maksudnya gini, ada banyak orang nanam kopi itu tujuannya untuk kepentingan pribadi ya. Ini kita bicara bukan skala besar ya. Kalau skala besar ada perusahaan, ada PT, ada macam-macam lah. Tapi kalau skala kemasyarakatan ya, masyarakat yang mungkin tanamnya di perhutani, di lahan petani, mereka berpikirnya bagaimana menanam untuk kebutuhan rumah. Nah akhirnya apa? Akhirnya dia menanam ya asal menanam gitu kan, tidak dilakukan maintenance, yang di wiwil tidak pernah mengetahui wiwil itu bagaimana. Wiwil itu tahu nggak? Pruning. Jadi dipangkas ya waktu panen itu sehingga nanti tumbuh tunas baru. Nah di situ ada potensi bunga dan buah di sana. Nah motivasi teman-teman LMDH mungkin ya, LMDH lembaga masyarakat daerah hutan ya. Nah, itu motivasinya hanya untuk kepentingan rumah tangga mereka. Jadi ya asal gitu kan, asal nanam, asal buah kan. Tetapi ketika masuk di dunia bisnis kopi sendiri, saya melihat bahwa luar biasa.
Jadi kalau difokuskan di pertanian itu hasilnya luar biasa. Jadi bisa dibilang itu menjadi jadi harapan untuk mendapatkan income di situ gitu loh. Jadi bukan sambilan sebenarnya. Nah makanya saya bilang kita fokus di mana nih? Fokus tapi bukan berarti nggak ngerti yang lain, tetap ngerti yang lain. Ya, oke teman-teman, demikian tadi obrolan kita tentang seputar perkopian dengan narasumber handal Pak Yo. Kita sebut dengan Om Yo dengan Mas Alim dari Cermokari. Sampai jumpa di tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini di Teropong Nusa, melayani dengan sepenuh jiwa.